Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات جماعة صلاة الصبح Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan bagi kita untuk bisa bangun pagi, melangkahkan kaki kita menuju rumahnya untuk melaksanakan salah satu perintahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memberikan kabar gembira, busyra kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya di dalam mendirikan salat subuh dan salat asar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubi syams. Bahwa Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka seseorang yang senantiasa menjaga salat sebelum terbit fajar, yaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Kedua salat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang bisa menjaga salat subuh, Allah berikan kepadanya sebuah kemuliaan seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raq'atail fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kita lakukan sebelum subuh, raq'atal fajri, raq'atail fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kita lakukan sebelum salat fajar, salat subuh tadi, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, dan ini tentu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang tahu dengan kemuliaannya, orang yang tahu dengan kebesarannya. Dia akan berusaha menjaga dirinya tidak akan pernah luput dan tidak akan pernah lewat dari dua rakaat yang sangat mulia ini. Apalagi salat subuh yang kita lakukan, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa ketika pergantian pekerjaan malaikat Allah di waktu pagi dan di waktu sore, maka mereka menuju langit menghadap Allah tabaraka wa taala, dengan Allah bertanya kepada mereka, dan Allah yang lebih faham dan lebih tahu tentang kondisi umatnya, tentang kondisi hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku di bumi? Maka malaikat mengatakan, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka dan kami dapatkan dalam keadaan salat. Di waktu subuh, malaikat yang bertugas di siang hari mereka datang, dan di waktu asar mereka akan menuju langit menghadap Allah tabaraka wa taala. Atainahum wa hum yusallun
wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Mudah-mudahan nama-nama kita senantiasa Allah catat di dalam barisan kaum muslimin yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Kemudian pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah kita. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir menyelesaikan kitab yang mulia ini, yang berisi dengan banyak ilmu, banyak bekal, ia berisikan dari pemahaman-pemahaman yang benar yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini merupakan husnul khatimah, ya, di dalam menyelesaikan kitab ini, di mana kita mengakhiri dengan buah amal, dengan pemahaman yang benar, semangat untuk istiqamah di atas ajaran yang benar ini. Muallif kitab di dalam pertanyaan yang ke-222 ini membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan senantiasa ada dari kelompok umat ini yang betul-betul berada di atas hak, zahirin, la yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang menghinakan mereka, sesuatu yang membuat mereka sengsara, walaupun ada orang yang menyelisih mereka. Ada di antara umat ini yang senantiasa berada di atas kebenaran, walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi kemudian mereka berada di atas kebenaran dan tidak akan ada mudarat bagi mereka. Tidak ada mudarat bagi mereka, walaupun ada di antara orang yang menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka, sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muallif kitab menjelaskan siapakah mereka ini yang senantiasa berada di atas kebenaran, yang senantiasa berpegang teguh di atas hak. Mereka, kata muallif kitab, hadhihi at-ta'ifa hiya al-firqatun najiyah, yaitu dialah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat, atau dalam hadis yang lain at-ta'ifa al-mansurah, yaitu kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana, ya, kelompok yang selamat ini dari mana? Dari 73 kelompok golongan dari umat ini. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, akan terpecah menjadi 73 golongan aliran. Hanya satu di dalam surga. Ya, kelompok yang mana dia? Kelompok al-firqatun najiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualikan di dalam kelompok-kelompok tersebut, kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya di dalam neraka. Dari 73 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kulluha finnar. Kulluha finnar illa wahida. Ketika kita menyebutkan hadis yang mulia ini, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, maka perlu kita pahami agar kita berhati-hati tidak menjadi kelompok-kelompok yang menyelisihi dari apa yang diinginkan Rasulullah. Dan ketika kita menyebutkan hadis ini berarti kita mesti
berhati-hati di dalam beragama. Dan ini bukan berarti ketika kita menyebutkan hadis ini, ini bukan berarti kita menghukumi semua orang di dalam neraka. Ini bukan dipahami seperti ini. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang masa lalu maupun yang akan datang. Kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara faedah hadis ini. Mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama mengatakan, di antara konsekuensi kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fi ma akhbar. Kita membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul, baik itu berita yang masa lampau maupun yang akan datang, yang akan terjadi. Dan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan kedudukan yang utama di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua orang mendustainya, semua orang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar datang dalam membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi ma amar. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 73 golongan tersebut, maka Nabi mengatakan di ujungnya, kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya dalam neraka tanpa terkecuali satu dari kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah, wahiyal jamaah. Dialah adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam hadis At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman, dalam babul iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ciri dari al-firqatun najiyah, agar kita tahu bahwa Rasul telah menyebutkan ada di antara umat ini yang senantiasa berada di atas hak, di atas kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ciri-ciri mereka. Siapa mereka ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas manhaj aku dan para sahabatku. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal dan beribadah. Kita beragama kepada Allah berdasarkan panduan yang telah disampaikan Rasulullah dan berdasarkan pemahaman para sahabat, mengikuti jejak mereka, meniti jalan mereka, karena mereka telah mendapatkan legalitas formal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat dari 73 golongan ini dan masuk kepada al-firqatun najiyah, maka jalannya mudah adalah dengan cara mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, inilah kita yang harus kita jadikan perhatian, yang harus kita jadikan semangat kita untuk belajar akidah yang benar, pemahaman yang benar, ibadah yang benar. Dan hadis ini juga membantah pemahaman yang mengatakan bahwa seluruh kebenaran itu sama, seperti pemahaman orang-orang liberal ataupun orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, bahwa kebenaran itu relatif, kebenaran itu bisa saja berada pada setiap agama. Ini tentu tidak benar. Hadis ini membantah bahwa kebenaran bukan diukur dengan rasa dan
hawa nafsu kita, tapi kebenaran itu diukur oleh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Yang kita cari jalan agama mereka, yang kita fahami pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Itu yang kita ikuti dalam beragama. Itu yang kita ikuti di dalam beragama. Ketika Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan, maka kita tidak lakukan. Dan ketika mereka bersemangat di dalam melakukan sebuah amalan, kita bersemangat pula. Jadi jangan sampai ya pemahaman kita menyelisih dari pemahaman mereka. Dan jangan sampai pula ungkapan yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Tentu ini perkataan tidak benar. Perkataan tidak benar bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah salih likulli zamanin wa makan, ya, dia akan selalu sesuai dan cocok berlaku untuk setiap zaman, sepanjang masa, dan bagi setiap sepanjang generasi siapapun. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan kehidupan kita, sangat sesuai dengan jiwa kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak lagi relevan di zaman ini, maka kita takut kepada Allah dan kita khawatir perkataan ini yang akan menyebabkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah bedanya antara jalan ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah, di mana kalau ahlus sunnah senantiasa mentakzimkan Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak berani mengatakan sesuatu tentang Al-Quran dan sunnah kecuali mentakzim apa yang disebutkan Allah, mengagungkan Al-Quran itu dan mengagungkan As-Sunnah itu. Mungkinkah Ahlus Sunnah ya, mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak sesuai dengan zamannya? Tidak mungkin. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakzimkan nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak membelakangi dan tidak mengatakan perkataan yang tidak menunjukkan akhlak seorang muslim yang beraqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Namun ketika mulai mengagungkan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah, disitulah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bahkan nas-nas itu tidak lagi menjadi nas yang diagungkan. Bagaimana mungkin seorang muslim yang baik akan mengatakan seperti itu? Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman yang benar dalam agama ini serta diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah hadis yang mulia ini, yang pertama adalah seperti yang kita sampaikan bahwa kita mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ya beritanya telah lewat dan yang akan datang. Kita imani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang kedua, akan ada di antara umat ini orang-orang yang berada di atas kebenaran, walaupun ada orang-orang yang membencinya dan menghinanya, ya, itu pun tidak akan membuat mereka ya mendapatkan sesuatu yang mudarat dan hina di dunia ini. Walaupun orang-orang sangat banyak memusuhinya, dia akan tetap teguh di atas kebenaran tersebut. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga orang-orang yang menegakkan agama ini. Allah senantiasa menjaga orang-orang yang akan menegakkan agama ini, yang senantiasa memberikan umur yang panjang, ya, walaupun ada orang-orang yang senantiasa membencinya. Kemudian
hadis yang mulia ini juga memberikan isyarat kepada kita agar senantiasa belajar ilmu agama yang benar, agar kita termasuk daripada ta'ifah al-mansur atau al-firqatun najiyah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian di antara faedah hadis ini, di mana kita harus senantiasa mentakzimkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mentakzimkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala zahirina 'alal haqq. Kemudian di antara faedah hadis ini, di mana Islam itu sudah jelas kebenarannya, dan kebenaran tidak diukur dengan relativitas sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu, tetapi marji'nya jelas bahwa kebenaran itu adalah diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma'nya para ulama di dalam pembahasan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik di dalam mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, serta mendakwahkan kebenaran tersebut dan mengangkat bendera Ahlus Sunnati wal Jamaah di tengah-tengah kaum muslimin. Senantiasa kita menyuarakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari kitab 200 jawab ini yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pahala yang tak pernah terputus bagi muallif kitab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Akan kita bahas seperti yang sudah kita bahas, akan kita ambil setiap hari beberapa poin dari pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab para ulama kita, insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar dan mudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan berbekal ilmu dalam agama yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.